Selamat datang di Universitas Alma-Ata, sebuah taman ilmu tempat kami belajar, mengembangkan diri, dan meraih masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aida Hayani, SPD MPD, merupakan salah satu dosen di Universitas Alma-Ata, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi S2 Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat dalam rangka sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025 dalam Unjuk Kerja Tirdharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Inovasi Kurikulum PAI dengan metode DIA, Direction, Interaction, and Assessment. Saya akan memulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini akan membahas terkait tentang konsep dasar, prinsip, model, dan praktik inovasi dalam kurikulum pendidikan agama Islam, di mana mahasiswa akan diajak mengkaji bentuk-bentuk inovasi kurikulum yang responsif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, serta dinamika sosial keagamaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam. Adapun CPL daripada mata kuliah ini, yang pertama yaitu menunjukkan sikap religius etis bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan Islam. Yang kedua, menguasai konsep dan prinsip inovasi kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Yang ketiga, mampu mengkritisi dan mengambil keputusan dalam pemecahan masalah, terutama dalam bidang inovasi kurikulum PAI. Yang keempat, mampu merancang dan mengembangkan kurikulum PAI secara inovatif dan konseptual. Adapun CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah dari inovasi kurikulum PAI, yang pertama yaitu memahami konsep dan prinsip inovasi kurikulum dalam PAI. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis model-model inovasi kurikulum. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat inovasi kurikulum. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merancang silabus dan RPP PAI yang secara inovatif. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu beraneka ragam, baik dari e-book, jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi dan bereputasi. Sistem pembelajarannya yaitu menggunakan sinkronus, di mana pembelajaran ini adalah pembelajaran yaitu tatap muka di dalam kelas dengan metode seperti eksploratoris, diskusi, dan presentasi. Pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 pekan, di mana 7 pekan sebelum UTS dan 7 pekan setelah UTS. Untuk penugasannya, dalam mata kuliah ini adalah dilakukan secara mandiri dan kelompok. Sedangkan evaluasi dalam mata kuliah ini adalah dengan melihat presensi, tanya jawab, presentasi, UTS, dan UAS. Di mana untuk masing-masing penugasan ada tanya jawab, presensi, dan diskusi diberi bobot 25, 20 untuk penugasan, 15 untuk kuis, UTS 20, dan UAS 20, di mana totalnya adalah 100. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Inovasi Kurikulum PAI pada jenjang mahasiswa S2 Pendidikan Agama Islam. Berikut cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Inovasi Kurikulum PAI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Hari ini kita bertemu kembali di pada mata kuliah Inovasi Kurikulum PAI. Ya. Pada pembahasan yaitu hakikat inovasi kurikulum. Tapi sebelum itu kita mari baca doa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Ini ketua kelasnya siapa?
Mas Abim. Ini pesertanya semua hadir, Mas Abim? Hadir. Oke, Masya Allah sekali ya, mahasiswa S2 PAI Alma Ata ini gitu loh. Oke, baik. Kita hari ini akan membahas terkait tentang hakikat inovasi kurikulum. Jadi ada beberapa, yaitu capaian pembelajaran lulusan, di mana kalian daripada mata kuliah ini selama 14 kali pertemuan, harapannya adalah untuk mengetahui beberapa ini. Ini adalah luarannya nanti. Kemudian ada CPMK-nya, yaitu yang satu, mahasiswa mampu memahami terkait tentang konsep, kemudian komponen. Selanjutnya ada serta prinsip inovasi kurikulum PAI 2 dan 3. Ini ada nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian, nah, saya mau tanya dulu ini. Kita akan bahas terkait tentang inovasi kurikulum PAI. Apa yang kalian pikirkan ketika ada kalimat inovasi kurikulum PAI? Pembaruan. Ayo tunjuk tangan, jangan rame-rame gitu. Ayo. Oke, ini sama Dian, apa? Inovasi kurikulum itu sebuah pembaruan kurikulum Uh-huh. yang mana untuk meningkatkan efektivitas dalam pendidikan. Oke, good job, excellent. Ada lagi? Ayo. Dari pria ada? Laki-laki? Ada dari masnya? Mas Samsul, silahkan. Baik Bu, inovasi kurikulum saya rasa itu lebih ke entah itu pembaruan atau mengkreasikan inovasi yang sudah ada. Jadi Oke. tidak selalu pembaharuan. Oh, tidak selalu pembaharuan. Oke, good job. Ada lagi? Mbak-mbaknya? Ada? Iya, silahkan Mas. Inovasi kurikulum lebih ke pengembangan kurikulum untuk lebih efektivitas lagi dalam pembelajaran ini. Oke, baik. Good job Mas El Bahaudin ya. Kalau kita berbahas terkait tentang inovasi kurikulum, inovasi terdiri daripada dua kata kan? Inovasi dan kurikulum. Inovasi sering dikaitkan dengan kebaharuan. Sedangkan kurikulum sering diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kalau inovasi kurikulum digabung, jadi satu inovasi atau satu terobosan baru yang berkaitan dengan untuk mencapai tujuan daripada pendidikan. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Tujuan pendidikan apa, Nak? Ayo, apa tujuan pendidikan? Ada yang tahu? Ya, silahkan Mas. Nah, untuk yang pertama itu karena pembaruan ya Bu, jadi otomatis nanti lebih untuk meningkatkan dari tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua itu untuk mengatasi permasalahan dari pendidikan yang sebelumnya sudah terjadi. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak lagi Bu, Iya. yang karena untuk kalau disebutkan satu persatu nanti akan lama. Oke, baik. Kalau yang ini secara umum tujuan pendidikan itu yaitu sesuai dengan Sisdiknas pasal 3. Jadi segala pembelajaran baik jenjang SD, SMP sampai dengan seterusnya itu kita melihat kepada pasal ini. Jadi kurikulum itu tidak boleh lepas. Pembelajaran itu mata pelajaran apapun tidak boleh lepas dari tujuan ini. Ngapain kita di situ? Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik harus paham betul terkait tentang pasal berapa? Pasal 3 ini. Ya. Kemudian ada terkait tentang masalah komponen dalam inovasi kurikulum. Ada 4 komponen yang paling penting. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Jadi ketika kita melakukan inovasi kurikulum, kita harus tahu dulu tujuannya inovasi ini mau dibawa kemana. Jangan sampai nanti kamu lakukan inovasi, kamu nggak mencapai tujuan ini gitu loh. Makanya harus jelas, saya melakukan inovasi ini tujuannya adalah untuk mencapai ini gitu. Dan yang kedua, itu ada apa? Komponen konten ataupun materi. Kita baru bisa melakukan inovasi apabila ada materinya. Kalau nggak ada materinya, itu nggak bisa dilakukan inovasi. Makanya ada materi sebelumnya, lalu kita melakukan penyempurnaan pada materi saat ini. Selanjutnya yang ketiga ada komponen metode. Jadi setelah kita melakukan inovasi dari segi konten ataupun dari segi materi, maka kita gimana sih cara inovasi ini bisa diterapkan kepada peserta didik kita. Kita tahu secara bersama
Mahasiswa yang ada di sini itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Elbaha dengan tipe yang seperti ini, Nisa Madian dengan tipe yang seperti ini, Hilya dengan tipe yang seperti ini. Tentu berbeda-beda toh kebutuhannya. Maka kita tentunya memilih metode yang sesuai untuk menerapkan inovasi tersebut. Dan yang terakhir ada komponen evaluasi. Setelah kita sampaikan dengan peserta didik kita, maka kita perlu sebagai seorang yang menginovasi kurikulum, yaitu untuk melakukan evaluasi. Evaluasi di sini ada dua. Yang pertama yaitu evaluasi secara mikro, dan yang kedua yaitu secara makro. Keempat komponen ini, Bu, boleh gak hilang salah satunya? Gak bisa kalau hilang, nanti jadinya cacat. Makanya ada istilah di dalam komponen inovasi kurikulum, itu istilahnya constructive alignment. Apa itu constructive alignment? Ada yang tahu? Oke, baik. Constructive alignment adalah kesesuaian konstruk antara keempat komponen ini. Ini kan disebut konstruk ini. Komponen tujuan, komponen metode, konten, dan evaluasi. Enggak boleh. Saya mau ini saja sama ini saja. Enggak bisa. Jadi ini harus saling satu kesatuan, saling melengkapi antara satu dan lainnya. Selanjutnya, terkait masalah, ya, ini 3 peranan dalam inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu, apa perannya? Konservatif. Itu gimana itu peran konservatif? Ada yang tahu? Ya, apa itu peran konservatif? Kurikulum, inovasi kurikulum, ngapain dia di situ? Perannya ngapain? Oke, baik. Peran dalam bidang konservatif, inovasi kurikulum itu dia harus mampu beradaptasi sesuai dengan tradisi yang ada di dalam masyarakat. Misalkan, saya ingin melakukan inovasi di Pulau Jawa ya kan. Jadi kan ada berbagai konten-konten pendidikan agama Islam. Yaitu ada seperti apa kalau tradisi masyarakat Jawa itu? Ada salawatan, ada berjanjen, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kita inovasikan gitu. Dan itu menjadi salah satu tradisi kan di masyarakat sini. Dan kita tradisikan gimana cara menginovasinya di bidang tradisi tersebut. Yang kedua, yaitu ada peran kreatif. Di mana inovasi kurikulum itu harus bisa muncul suatu aktivitas yang baru gitu. Kalau enggak aktivitas yang baru, tentu enggak disebut kreatif. Kreatif itu apa? Artinya berbeda daripada yang sebelumnya. Kalau enggak berbeda daripada sebelumnya, apakah disebut kreatif? Tidak, artinya harus berbeda. Dan yang terakhir, peran kritis dan evaluatif. Apa itu? Ngapain kita di inovasi kurikulum? Nah, inovasi kurikulum di sini, yaitu dia harus mampu mengkritisi kurikulum sebelumnya. Contoh, sebelum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada kurikulum apa sebelumnya? K13. Sebelum K13 ada apa? Sebelum KTSP ada apa? Ya, ada KBK dan lain-lain sebagainya. Setiap kurikulum perubahan itu adalah bentuk evaluasi, bentuk kritikan daripada kurikulum sebelumnya. Artinya kurikulum yang hadir pada saat ini adalah satu terobosan baru, salah satu inovasi baru. Kalau sekarang istilahnya apa? Kurikulum pada tahun 2025 ini? Ada yang tahu? Deep learning. Good job, siapa yang jawab itu? Itu the best banget. Ya, istilahnya ada istilah deep learning. Pengembangan daripada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi inovasi kurikulum. Nah, ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama adalah fungsinya penyesuaian. Di mana di sini kurikulum disesuaikan dengan tradisi masyarakat yang ada, biar peserta didik itu paham dengan materi yang akan diajarkan. Sebagai contoh, kalau kamu ngajar berjanjen di Aceh, orang Aceh itu nggak tahu, Mas. Ya, jadi disesuaikan dengan tradisi masyarakat yang di sana. Kalau di sana itu penyesuaian seperti apa? Yang di sana itu ada pesiju, ada lain-lain sebagainya gitu loh. Jadi disesuaikan agar anak peserta didik itu mencapai tujuan pendidikan tadi. Kalau memaksakan satu tradisi kepada tradisi yang lain yang mereka nggak lihat, yang mereka nggak paham, itu akan sulit. Iya kan? Ya. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi
integrasi. Kurikulum itu saling berkesinambungan, seperti yang tadi disebutkan. Sebelum MBKM ada apa? K13, sebelum K13 ada KTSP dan lain sebagainya. Artinya saling berkesinambungan antara kurikulum, ada sejarahnya dia gitu. Kayak orang kan nggak langsung dewasa toh. Ada fase bayi, ada fase apa lagi? Balita, habis balita apa lagi? Dan lain-lain sebagainya. Di kurikulum juga seperti itu gitu. Dan yang keempat fungsinya fleksibilitas. Nah, itu gimana? Kurikulum itu kalau kita melakukan inovasi bisa diterapkan dimanapun. Ya, contohnya seperti Bapak Nadiem Makarim. Itu melabelkan terkait tentang masalah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kan bisa diterapkan di berbagai provinsi toh. Jadi tidak hanya pada satu provinsi tertentu. Jadi semuanya bisa kena, semua lini itu bisa gitu. Dan selanjutnya yaitu ada apa lagi yang selanjutnya? Iya, diferensiasi. Nah, fungsi diferensiasi itu seperti apa, Mbak-mbak semuanya? Fungsi diferensiasi itu adalah di mana inovasi kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Antara El Fauzan, walaupun namanya sama dengan Mas Fauzan yang di belakang, tentu kebutuhannya berbeda, Mbak. Muhammad Fauzan yang di belakang, dia tipe yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Al Fauzan tipe yang orangnya audio, nggak suka menyimak dan lain sebagainya gitu loh kan. Jadi dia punya tipe cara belajarnya sendiri-sendiri. Nah, sebagai peserta didik, ya sebagai seorang guru, dan Fauzan sebagai peserta didik, saya harus pintar-pintar. Gimana caranya Fauzan bisa memahami materi hari ini, sehingga tercapai ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya terakhir adalah fungsi diagnotis. Ada yang tahu? Ada? Diagnotis itu bahasannya dari diagnosa loh. Ya, diagnosa itu ngapain? Permulaan. Oke, apa? Oke, good job. Mengidentifikasi masalah. Mas-mas yang ada di belakang, apa? Oke, gimana mas? Ya, diagnosa itu adalah kan biasa dari diagnosa. Seorang dokter pasti melakukan diagnosa ketika ingin menentukan suatu penyakitnya. Nah, seorang guru juga melakukan diagnosa ketika dia ingin melakukan inovasi pembelajaran pada hari ini. Misal saya melihat ada yang tidur, ada yang banyak pikiran dan lain sebagainya, otomatis saya harus menyesuaikan pembelajaran PAI itu agar jauh lebih menarik dan bisa diterima oleh peserta didik. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Mbak-mbak dan Mas-mas semuanya. Silakan Mbak. Siapa? Iya, silakan Mas. Kan dari 3 peran inovasi kan salah satunya adalah konservatif yang maksudnya adalah beradaptasi atau penyesuaian. Sedangkan di fungsi pun juga ada yaitu fungsi yang pertama adalah penyesuaian. Terus bedanya dari fungsi sama peran inovasi kurikulum apa? Iya, oke. Terima kasih. Tadi kita ada lihat di mana tadi? Yang mana? Yang ini? Sama sebelumnya. Sama? Sebelumnya. Yang sebelum slide sebelumnya. Iya. Fungsi penyesuaian ini itu penyesuaian dalam segala aspek. Ya. Segala aspeknya apa saja? Yaitu dari keempat komponen tadi. Ya. Jadi dia di sini lebih menyuruh lebih besar, lebih posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan diferensiasi. Kalau diferensiasi, saya harus lihat dulu, saya panggil. Misalnya El Fauzan. El Fauzan ke sini. Saya lihat dia bakatnya apa, minatnya apa. Kemudian gimana cara, oh saya tipe orang yang audio, Bu, saya tipe orang yang saya nggak bisa seperti itu. Ini makanya duduknya di diferensiasi. Sementara untuk di sini, saya harus menyusun kelemahan-kelemahan ataupun kelebihan Muhammad El Fauzan. Gimana caranya 4 komponen tadi bisa menggali si Fauzan ini bisa fokus di mata pelajaran inovasi kurikulum PAI. Nah, seperti itu ya, Mas. Oke, ada lagi, Mbak-mbak? Ayo, silakan. Ya, Mbak Nisa Madian? Iya. Itu Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk bagian fungsi sendiri yang tadi dijelaskan kan ada tentang integrasi ya Bu, berkesinambungan. Nah, ya, Seperti berkesinambungan. contohnya
kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau kurikulum sekarang sama yang dahulu itu berkesinambungan itu. Soalnya kan hasilnya kan dari beberapa menteri yang berbeda gitu. Oke, baik. Terkait tentang integrasi, memang benar bahwa kurikulum yang ada sekarang itu berkesinambungan dengan yang dulu. Tapi perlu ketahui bahwa kita ada melakukan evaluasi kurikulum. Yang evaluasi kurikulum itu dilakukan dengan 2 tahapan. Yang pertama tahap mikro, yang kedua tahap makro. Tahap makro itu adalah perubahan sekaligus kurikulum secara total. Misal dari K13 ke Merdeka Belajar. Itu memang tahunnya 5 tahun. Seolah-olah ganti presiden, ganti kurikulum. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu ada bukunya dalam Hildata Badan Reptile bahwa sebuah kurikulum dapat dilakukan perubahan setelah 5 tahun jangka minimalnya. Nah, jadi gimana cara tahunya, kelemahannya, kelebihannya? Maka adanya evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi? Yang pertama yang melakukan evaluasi adalah guru. Habis guru ada siapa? Nanti ada, kalau di sekolah itu ada waka kurikulum. Mereka kurikulum ada kepala sekolah dan atasnya yang paling tinggi ada supervisi untuk meninjau kembali kelebihan serta kekurangan kurikulum tersebut. Pada intinya, sebuah inovasi tentunya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Tidak mungkin sebuah inovasi itu untuk menjelekkan sebuah pendidikan, toh. Misalnya kayak Merdeka Belajar terlepas, mungkin ada banyak kekurangan di dalam sisi ide tersebut. Gitu. Ada lagi, Mbak-mbak dan semuanya? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan materi saya pada hari ini, Mbak-mbak semuanya? Silakan, Mas. Mulanya materi kali ini akhirnya inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum yaitu sebuah pengembangan atau pembaharuan kurikulum Untuk apa? Untuk pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai tujuan yang di pasal tadi. Oke, good job. Yang dari wanita ada yang mau menyimpulkan? Dari mbak-mbaknya? Ayo. Silahkan. Mbak Ririn mungkin? Silahkan Mbak Ririn. Inovasi kurikulum itu pembaharuan yang dilakukan dalam pembelajaran. Oke, itu saja? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ririn. Kesimpulannya ini. Tadi yang teman-teman sampaikan itu sudah benar ya. Jadi kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, maka dengan demikian maka kita perlu mengetahui komponen-komponen pentingnya. Tanpa ada komponen-komponen itu, maka kita nggak bisa melakukan inovasi dalam bidang kurikulum pendidikan agama Islam. Oke, baik. Saya ada tugas nanti. Ini mbak-mbak dan semuanya nanti tugasnya secara mandiri nanti dikumpulkan di dalam e-learning kita ya. Itu terdiri dari 2 pertanyaan yang saya tanyakan dari materi kita pada hari ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini mbak-mbak dan semuanya? Ada? Oke, cukup. Ya, jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan, lalu dikirimkan melalui e-learning Alma-Ata ataupun melalui email mata kuliah ini. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan pembelajaran pada mata kuliah Inovasi Kurikulum PAI. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2025, khususnya dari Direktorat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek. Dan tak lupa pula saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universitas Alma-Ata Yogyakarta, kepada seluruh rekan-rekan dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan pantun, siang hari makan kuaci, makannya bareng Bu Asih. Cukup sekian hari ini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.